Api menghanguskan belasan rumah semi permanen yang berada di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Peristiwa kebakaran ini diduga berawal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar hingga merembet ke bangunan lainnya. Akibat kejadian ini, sebanyak 40 jiwa dari 10 kepala keluarga terdampak. Terbakar rumah petak sementara 15 unit. 15 rumah artinya Pak? Rumah yang petak ya. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pihak kepolisian segera menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ruang bagian belakang sebuah rumah makan di res area tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terbakar pada Minggu siang. Seorang pegawai menderita sesak nafas saat mencoba memadamkan api. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Gas lain. Gas mah seberiji mang terloba menteu geus kahanap-hanapkeun. Ngan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di res area tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah tapi tidak merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, atap dari teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk. 3 orang luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Acara lo balayangan. Kita udah ambulan. Untuk ambulan medis bisa rapat. Ambulan medis bisa langsung rapat. Untuk para pelet bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai merapat. Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Atau cepat-cepat jauh mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya. Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Ini kan pernah runtuh, itu kan ya kan pernah viral ya. Itu kan saya kan karena betulan itu. Terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Bangun begitu bangun, saya tahu itu kotak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Tapi kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu berupa corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi.
Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan dirawat, 1 korban ledakan gas di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia akibat luka bakar hampir 100%. Sementara 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Seorang warga bernama Agus, korban ledakan di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, dinyatakan meninggal dunia. Pria 45 tahun ini sebelumnya menjalani perawatan intensif selama sepekan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Tarakan, Jakarta, akibat luka bakar tubuhnya yang hampir 100%. Jenazah Agus pun langsung dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara itu, istri Agus, yakni Rina, dan anaknya Rizky Raditya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar akibat ledakan yang menimpa rumah mereka. Tadi malam kami mendapatkan kabar duka cita, salah satu korban, saudara A, dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan setelah menjalani perawatan medis secara intensif. Sebelumnya, dari hasil olah TKP dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan akibat kebocoran tabung gas yang terakumulasi di salah satu rumah warga. Ledakan tersebut mengakibatkan 6 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Cipularang Cikampek Purwakarta pada Larang, tepatnya di kilometer 99 jalur B arah Bandung pada Minggu pagi. Akibat kejadian tersebut 5 orang luka-luka. Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut. Posisi bus pariwisata RMJ posisi dari Jakarta arah ke Bandung KM 99. Nah, ternyata dari Prima Jasa arah lawan dari Bandung ke Jakarta. Depan mobil dia ada mobil derek, dia lagi berhenti menyeberang. Situasinya bagus, mobil dereknya pas. Saya lihat udah kacanya udah bagus jauh-jauh. Nah, kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ngajar mobil derek. Pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80, mobil derek itu ngantam mobil saya. Ibaratnya kelimpahan aja. Itu Jasa Marga mau nyebrang derek. Iya, mau nyebrang derek itu. Pas mau ke kiri ada mobil. Itu Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria mencuri sepeda motor anggota polisi yang sedang sholat berjamaah di masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi sedang tidur di pos satpam. Ini orangnya. Hei, kau. Siapa namamu? Rizky. Iya. Hah? Sini. Pelaku pencurian motor milik anggota Polrestabes Makassar ini diringkus polisi saat sedang tidur di pos security perumahan Gria Asri Sakinah di Jalan Panggentunggang, Somba Opu, Goa. Di kantor polisi, pelaku mengaku mencuri motor korban yang sedang sholat maghrib berjamaah di masjid.
Motor yang dicuri dijual seharga Rp400.000 dan hasilnya digunakan pelaku untuk membeli obat-obatan. Pelaku juga mencuri sejumlah ponsel milik seorang emak-emak di dalam perumahan.